Cerita berpindah, terlihat, Jin yang sedang berlari berkata pada Dante dan Ferradin, dengarkan aku, mulai hari ini, kita tidak lagi menghadapi Train, tapi asasin asli yang mengincar nyawa kita. Dante membalas, meskipun level musuh telah meningkat, aku masih tidak bisa melihat apa-apa, kenapa kita terburu-buru seperti ini. Ferradin menambahkan, tepat sekali, malam belum larut. Jin bergumam dalam hati, sebenarnya, aku bukan tidak bisa merasakan apa-apa, aku memang tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Tapi sebaliknya, ada perasaan yang sangat jelas di dalam pikiranku, perasaan diburu. Yona yang melihat dari kejauhan berkata, yang termuda selalu bergerak pertama. Powell membalas, Yona, mengirim asasin elit sejak awal, apa kau berniat untuk membunuh adikmu juga? Adikmu memang cepat tanggap dan segera melarikan diri, tapi begitu serangan dimulai, dia tak akan bisa berbuat apa-apa dan akan mati. Yona kembali berkata, itu tak akan terjadi, Minsai adik bungsu sudah setengah terbuka. Memang sekarang dia hanya bergerak berdasarkan insting, tapi ada yang berbeda, dia pasti merasakan sesuatu, meskipun samar. Minsai-nya mulai terbuka dalam beberapa hari terakhir ini, aku sangat bangga padanya. Powell bergumam dalam hati, ini pertama kalinya Yona menunjukkan reaksi seperti itu. Seketika itu juga, Jin menyuruh rekannya untuk berhenti, sebelum terjadi ledakan di depannya. Saat setelah ledakan itu terjadi, senjata tajam yang begitu banyak langsung menyerang, yang membuat mereka langsung berbalik arah. Namun dari arah belakang, para asasin yang muncul dari bawah pasir, bersiap mengayunkan belatinya. Jin yang sudah bisa merasakan hawa keberadaan seseorang, langsung membalikan badannya sembari menangkis serangan asasin tersebut. Dan saat itu juga, Ferradin langsung menggunakan sihir esnya ke wajah seorang asasin, yang membuat asasin tersebut tidak bisa lagi bergerak. Dante yang merasa takjub atas perbuatan Ferradin, langsung memujinya. Ferradin mengatakan, ayo kita kalahkan orang ini. Seketika itu juga, asasin tersebut berhasil memecahkan es yang ada di wajahnya, dan bersiap menyerang balik dengan jarum tajam di tangannya. Sembari berlari ke belakang, Jin berhasil memblokir serangan jarum dari asasin tersebut. Dengan suara yang lantang, Jin berkata pada Ferradin dan Dante, jika kita melambat, asasin yang bersembunyi akan mengepung kita, kita tak punya waktu untuk menghadapi mereka satu persatu. Melihat para asasin yang mengejar sudah menjauh, Ferradin berkata dengan nada yang mengejek, cuma segitu aja Nemels, hei asasin, coba tangkap aku. Jin yang merasa ada yang janggal bergumam dalam hati, ini aneh, kenapa mereka tak mengejar tapi malah menjaga jarak, jangan-jangan. Dan pada saat itu juga, para asasin secara tiba-tiba menyerang dari bawah pasir dengan belatinya, yang hampir saja mengenai wajah dari Jin. Dengan cepat, Jin langsung mengangkat kepalanya ke atas untuk menghindari serangan tersebut. Jin mengambil pedangnya dan langsung menebaskannya secara beruntun ke depan, hanya untuk membuat jarak dari asasin tersebut. Melihat para asasin sudah mengepung dari berbagai arah, Jin berkata pada Ferradin, gunakan magic terkuat yang kau punya sekarang. Sembari mengangkat tongkat sihirnya ke atas, Ferradin membalas, oke, ulur waktu untukku selama 10 menit. Aku perlu berkonsentrasi untuk mempersiapkan ini, Dark Sky Flame, Jet Demon Emperor. Jin yang melihat sihir Ferradin sangat takjub sembari bergumam dalam hati, magic power yang luar biasa, ini berbahaya, Dark Sky Flame Jet, dia menguasai teknik itu. Itu adalah teknik yang digunakan oleh patriark keluarga Zivel, yang mendapatkan titel Empress of Magic 200 tahun yang lalu, sebuah magic yang ia gunakan hanya sekali dalam hidupnya. Ferradin yang sedang mempersiapkan mantranya, secara tiba-tiba diserang oleh asasin, yang membuat Ferradin berteriak meminta tolong pada Jin. Dengan cepat, Jin berhasil menahan asasin tersebut yang ingin menyerang Ferradin. Jin bergumam dalam hati, hanya satu orang, sial, kalau begitu yang lainnya. Dante yang sudah dikepung oleh para asasin, bersiap mengangkat pedangnya untuk melakukan serangan langsung. Seketika itu juga, Dante mengeluarkan tekniknya yang bernama, Hiran Secret Technique, Dragon Armor Blade. Dante yang memutarkan aura sword-nya, membuat para asasin tersebut terhempas dan tercabik-cabik. Melihat asasin yang di depan memalingkan wajahnya, Jin langsung mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah lengan asasin tersebut. Melihat teknik yang baru saja Dante lakukan, Jin bergumam dalam hati, itu teknik yang belum pernah kulihat, apa dia menciptakan itu hanya dari auranya. Teknik rahasia yang kuat dalam bertahan serta dalam serangan balik, dia pasti sudah berlatih keras sejak pertarungan terakhir kami. Bukan hanya Dante, namun Ferradin juga sudah berkembang dengan cepat, apa memang wajar mengontrol mana sebanyak itu di usianya? Apa dia akan berhasil menggunakan magic rahasia yang hanya didengar di legenda? Dengan wajah kocaknya Ferradin berkata pada Jin, maaf, sepertinya aku gagal. Seketika itu juga, Jin langsung memerintahkan Dante, aku akan menahan asasin, bawa Ferradin dan lari dari sini. Melihat Dante dan Ferradin yang kabur, para asasin memerintahkan rekannya, jangan biarkan mereka kabur, tangkap mereka meski harus mengorbankan nyawa kalian.
Jika kita membiarkan para bocah itu kabur dari sini, Nona Yona sendiri yang akan melatih kita. Mendengar kata Yona, membuat wajah para asasin tersebut langsung pucat. Yona berkata pada Owell, apa kamu membantu mereka? Aneh, bagaimana mereka tahu untuk pergi ke zona aman? Dengan wajah yang kelelahan, Dante berkata, kau benar, para asasin berhenti menyerang. Narator menceritakan, Heart of Samil, lokasi tersebut adalah tempat tinggal keluarga dari asasin Nemels dan orang-orang khusus. Kecuali ada invasi atau keadaan darurat yang menggerakkan mereka, asasin Nemels tidak menggunakan senjata di tempat itu dalam keadaan apapun. Yona berkata, ini nggak masuk akal, jika tidak ada yang memberitahu mereka, bagaimana mungkin mereka tahu untuk pergi ke sana. Owell membalas, apa yang kau bicarakan, jelas itu hanya kebetulan. Yona kembali berkata, bohongnya kelihatan sekali Master Owell, kalau begini Master Owell melanggar janjikan. Baiklah, selanjutnya aku sendiri yang akan turun tangan. Narator menceritakan, ketua dari kelompok asasin terkuat di dunia Nemels, King Owell, baginya, Yona lebih dari sekedar bocah biasa. Bakat yang tak tertandingi, lebih kuat daripada semua asasin di usianya, seseorang yang terlahir untuk menjadi asasin, ia juga dikenal dengan banyak julukan, seperti, reinkarnasi kematian. Namun hanya beberapa orang yang tahu tentang hal itu di dalam diri Yona, dan menamainya, pedang yang ternodai oleh kekacauan. Yona berkata pada Owell, seperti yang kukatakan, aku sendiri yang akan bergerak malam ini, kamu tak boleh mengganggu sebagai hukuman karena melanggar janji. Owell bergumam dalam hati, tak ada yang bisa kulakukan sekarang, aku tak bisa menghentikan Yona lagi. Aku hanya berharap, Jin Runsandel telah mengirim calon patriark keluarga Hairan dan Sivel keluar dari kota. Si bungsu itu adalah anak yang cerdas, dia pasti sadar gawatnya situasi ini dan mengikuti perintahku. Aku jadi tak enak karena dia harus menghadapi Yona, tapi apa boleh buat. Mungkin saja Yona akan menunjukkan belas kasihan, karena dia sepertinya menyukai si bungsu itu. Jika perlu, aku bisa ikut campur, jika dia mendengarkanku. Melihat Jin beserta temannya belum bergerak, membuat Owell sangat panik. Yona yang menyadarinya juga berkata, mereka berkumpul bersiap untuk dibunuh. Beraninya mereka bicara duluan pada si bungsu di hadapanku, aku bahkan belum sempat bicara dengan adikku, aku akan membunuh. Seketika itu juga, sikap Yona mendadak berubah dan berkata, Master Owell, aku benci kamu, jangan pura-pura tak tahu. Lihatlah ke jendela di sana, dan lihat apa yang dipegang oleh adik bungsu, itu cakar Silver Dragon. Jin bergumam dalam hati, kenapa tidak ada reaksi, seharusnya sang asasin sudah mendekati kami melihat benda ini. Rasanya merinding setiap kali ini terjadi, mereka sudah ada di ruangan ini dan aku bisa melihatnya, tapi aku tak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Jin berkata, kau datang, lama tak jumpa, Kayona. Dan, senang bertemu dengan Anda, Raja ke-85 Nemels. Owell membalas, mari langsung ke intinya, dari mana kau mendapatkan cakar Silver Dragon? Jin berkata, aku mendapatkannya dari Silver Dragon itu sendiri saat bertemu dengannya. Owell membalas, berarti selama ini kau menyimpannya dan menunggu saat yang tepat, dan kau sudah tahu bagaimana benda itu digunakan. Memperlihatkan benda itu pada asasin Nemels akan menjamin keselamatanmu di situasi apapun. Dengan kesalnya Yona berkata, kau tahu sendiri, kalau kami memang berniat, tak ada yang tak bisa dibunuh oleh Nemels. Jin kembali berkata, kalau begitu, sebelum aku memberikannya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Aku penasaran, semenjak kemarin, kenapa asasin asli yang dikirimkan padaku? Apakah Yona yang merancang semua itu? Yona yang merasa panik membalas dengan gugupnya, tidak, aku. Owell membalas, sudah, biar aku yang menjelaskan, sebenarnya, Yona dan aku membuat taruhan, aku bertaruh teman-temanmu selamat, dan Yona kebalikannya, berkat kau, aku menang taruhan. Terlebih, tak akan ada asasin dari Nemels termasuk Yona dan aku, yang akan menyerang kau dan keluargamu. Selama kau tak mengancam kami duluan, keputusan ini berlaku selama 10 tahun. Dengan ini aku terima cakar Silver Dragon ini, aku akan memberimu hadiah. Kita akan mendiskusikan soal hadiahnya nanti. Sekarang, sudah waktunya bagi kakak beradik yang sudah tak lama bertemu untuk bicara berdua, nikmatilah reuni kalian. Dengan sikap malunya, Yona berkata dengan sangat gugup, halo, adik bungsu. Seorang misterius yang menggunakan jubah berkata, Flagbearer Runsandel, berteman dengan calon patriark Sivel dan Hairan, ini adalah sesuatu yang tak diduga oleh Master Joshua. Pria misterius yang menggunakan pedang membalas, tapi ini bisa jadi berita bagus, pasti ada sesuatu antara Master kita dan Flagbearer itu, karena kita telah melihat situasinya, bukti akan segera berdatangan. Level asasin yang menargetkan Flagbearer akan terus meningkat, meskipun alasan spesifiknya tidak jelas, tampaknya hal tersebut berkaitan dengan sebuah latihan.
Master telah memerintahkan bahwa sang flag bearer tidak boleh mati dulu, kalian semua, berhati-hatilah. Cerita berpindah. Yona berkata, aku tidak bermaksud untuk memata-mataimu, sungguh, aku serius, aku sebenarnya ingin membantumu berkembang. Jin membalas, dengan mengirimkan puluhan asasin. Yona kembali berkata, aku nggak bermaksud seperti itu. Ah iya, ngomong-ngomong, siapa mereka ini? Jin menjawab, mereka adalah Feradin Sivel dan Dante Hairan. Yona berkata, seorang Runsandel berteman dengan Sivel dan Hairan bukanlah hal yang biasa. Jin membalas, apa kau kecewa tidak bisa membunuh mereka berdua? Yona berkata, benar, tapi cakar Silver Dragon lebih penting. Jin membalas, jadi kau akan memberitahu keluarga bahwa aku berteman dengan mereka. Yona berkata, buat apa aku melakukan itu, hal itu bisa melukaimu atau bahkan membunuhmu. Bukankah itu yang kau inginkan? Jika bukan itu tujuannya, kau tak akan mengirim para asasin secara sistematis. Aku tanya sekali lagi, kenapa kau melakukannya? Yona berkata, aku hanya ingin bermain denganmu. Jin membalas dengan wajah yang serius, jadi kau memperlakukanku seperti mainan. Yona yang menangis kembali menjelaskan, tidak, bukan seperti itu. Jin membalas, bukankah kakak top assassin, seharusnya kau telah mengikuti pelatihan untuk mengontrol emosimu kan? Yona berkata, aku tidak menerima pelatihan seperti itu. Ketika aku pertama kali dikirim ke sini, ibu berkata, aku tidak memerlukan latihan seperti itu, karena aku hebat dalam membunuh orang. Dengan rasa penasarannya Jin bertanya, apakah kakak sudah membunuh seseorang sebelum dikirim ke Nemels? Yona menjelaskan, saat itu aku berumur 8 tahun, di Storm Castle, aku membunuh seorang sepupu yang menggangguku, setelah itu pengasuh yang merawatku menghilang. Lalu saat keluar dari Storm Castle, di rumah utama aku dilarang makan bersama mereka, atau menjalani kehidupan normal. Jadi saat itu, aku pikir aku sedang dihukum karena membunuh sepupuku, tapi ternyata membunuh orang itu adalah misi. Jin bergumam dalam hati, dilahirkan dengan bakat untuk membunuh, ayah mungkin sengaja menyingkirkan Yona, untuk mencegah anak-anaknya yang lain yang belum kuat. Dengan wajah gembiranya Yona berkata, tapi aku senang, bisa berbicara seperti ini dengan adik bungsuku. Aku tidak peduli mereka mengirimku ke sini, tapi jujur, aku menyesal tidak pernah bertemu saudara-saudaraku lagi. Jin bergumam dalam hati, Yona memang tidak normal, dia pasti tidak merasa bersalah saat membunuh, tapi bukan berarti dia tak bisa merasakan emosi. Tindakan keluarga saat itu untuk mengirimnya pergi adalah hal yang harus dilakukan, untuk menjaga adik-adik Yona agar tidak mati, tapi apa memang tak masalah meninggalkan putrinya di sini selama ini? Yona berkata, adik bungsu, apa kamu jadi kesal karenaku? Jin membalas, bukan, apa kakak tak pernah berpikir ini semua tidak adil? Yona berkata, kamu pasti belum pernah membunuh orang, pantas saja kamu tak membunuh para asasin kami, meski kamu bertarung dengan mereka, aku sudah terlahir seperti ini, mau bagaimana lagi? Jin bertanya, apa kakak kontraktor seorang dewa? Yona membalas, tidak, kamu tak perlu tahu, kamu juga punya. Rahasiakan. Jin bergumam dalam hati, apa dia tahu tentang kekuatanku? Yona kembali berkata, sebenarnya, aku sadar dengan kekuatan yang ada di dalam dirimu, semenjak aku pertama kali melihatmu, sesuatu di dalam sini sudah berteriak untuk membunuhmu. Anggap saja rasa sayangku padamu cukup untuk menahan instingku, karena itu, aku juga ingin kamu menyukaiku. Jin membalas, kita berdua tak punya kenangan untuk menciptakan ikatan. Yona berkata, bagaimana kalau aku memberimu Manticore Wine? Lagi pula itu alasan adik bungsu datang kemari untuk mencariku, benar kan? Aku tidak butuh benda itu, jadi ambil saja. Jin membalas, aku menolak, meski kakak memberikanku Manticore Wine, aku akan tetap sama. Dengan amarahnya Yona berkata dengan suara yang keras, kalau begitu apa yang kamu mau, bagaimana caranya agar aku bisa akrab denganmu, dengan keluargaku sendiri? Sembari menjulurkan tangannya Jin membalas, cahaya bulan begitu terang di kota ini, mari kita jalan keluar sebentar. Karena ikatan juga bisa terbangun lewat obrolan seperti ini. Jin bergumam dalam hati, aku butuh waktu untuk memikirkan, apa yang harus kulakukan. Pada kakak yang menyedihkan dan kasihan ini. Jin berkata, sepertinya tak ada orang di sekitar sini. Yona membalas, benar, kita bisa berduaan saja di sekitar sini, aku sudah memberikan perintah dilarang masuk. Itu tempat yang kusukai, mau coba lihat, biasanya pengunjung kota ini tak boleh ke sana. Hampir sampai, hanya perlu memanjat ke atas sana. Jin bertanya, ada apa di atas sana? Yona membalas, ada bunga. Jin kembali berkata, itu lumayan menyeramkan. Yona membalas, kamu takut aku mendorongmu, kenapa aku melakukan hal tak berguna seperti itu? Biasanya mawar hijau hanya dianggap rumput biasa, tapi mereka sangat indah di bawah cahaya bulan. Mereka bunga favoritku,
mereka tak mudah mati meski kamu menginjaknya atau tidak menyiraminya, dan meski mereka mati, bunga baru akan tumbuh dengan cepat. Dengan wajah yang ceria Yona mengatakan, ini hadiah untukmu, adik bungsu. Semoga ini bisa menyenangkan hatimu, toh kamu tidak mati dan bahkan membangkitkan mainaimu. Jin berkata, bagus juga jika dijalin seperti ini. Yona membalas, iya kan, aku hanya memberikannya pada seseorang yang berharga bagiku. Jin berkata, kakak, bagaimana kabarmu? Mari kita bicara tentang hal-hal yang belum kita bagikan, ceritakan semua kisahmu. Jin berkata, kau mencoba membunuh Raja Nemels. Yona membalas, kalau tidak salah aku berumur 14 tahun. Aku dihukum berat oleh Master Owell, dan menulis surat perilaku baik sendirian di ruangan tertutup. Aku mencoba 2 kali lagi setelah itu tapi selalu gagal, kalau saat itu gagal mungkin sekarang bisa berhasil. Adik bungsu benar-benar tidak takut denganku, ini pertama kalinya aku nyaman berbicara dengan seseorang, selain ayah dan Master Owell. Jin berkata, melihatmu sekarang, kau sepertinya lebih cocok jadi penjual bunga dibanding asasin. Bagaimana kalau kau mempelajari bunga mulai sekarang? Jika kau membudidayakan dan menjual bunga, aku bisa sering mengunjungimu, tentu saja, kau tak boleh membunuh pelanggan. Oke, sekarang aku harus bertemu dengan Raja Nemels. Yona membalas, baiklah, aku juga punya misi hari ini, aku pergi dulu, sampai jumpa. Cerita berpindah. Owell berkata, sepertinya kau menghabiskan sepanjang malam untuk reuni dengan Yona, meski kau tahu aku menunggumu. Jin membalas, maaf, aku terlambat. Owell kembali berkata, meski kau tak mengikuti perintahku, pada akhirnya pewaris dari kedua keluarga itu selamat. Dan kami bahkan mendapatkan cakar Silver Dragon, karena semuanya berakhir baik-baik saja, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jin membalas, aku tak tahu kalau kau suka menyombongkan diri. Owell berkata, terkadang kau melewati batas, apa kau merasa tinggi karena berteman dengan Yona? Jin kembali membalas, aku melewati batas dengan niatan menjalin hubungan kedekatan dengan Master Owell, aku rasa kita berdua menginginkan hal yang sama. 5 tahun, aku bisa menunda Yona kembali ke keluargaku selama itu. Aku sudah menyiapkan alasan. Owell berkata, kau cuma seorang flag bearer sementara, apa kau bisa mempertanggungjawabkan janjimu itu? Tentu saja, kakakku, lebih cocok jadi penjual bunga. Kau juga sadar, orang seperti Yona, yang tak bisa mengendalikan perasaannya, tak cocok menjadi asasin. Hanya saja, dia punya bakat untuk membunuh orang lain lebih dari siapapun. Aku tak ingin Yona kembali ke keluargaku hanya untuk dimanfaatkan. Aku ingin ia tinggal dengan seseorang yang mengerti dirinya. Dan mungkin menjalankan toko bunga setelah dia berhenti menjadi asasin, aku hanya ingin Yona bahagia. Owell berkata, baiklah, kau sudah mengelabuiku 2 kali, apa yang kau inginkan? Jin membalas, bantuan 1 kali, saat aku membutuhkannya, bukan bantuan untuk Jin Run Sandel, tapi sebagai Jin Grey. Cerita berpindah, 1 minggu kemudian. Kashmir bergumam dalam hati, jadi ini Black Sea, rasanya mencengkam, tapi anehnya bersih sekali di sini, apa ada yang membersihkannya? Talaris berkata pada Kashmir, apa yang dilakukan pria yang sudah menikah di sini?